Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah kajian dakwah sunnah pasukan asri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmatnya yang Allah karuniakan pada kita semuanya, sehingga pada malam ini kita bisa hadir kembali, bisa bertemu kembali dalam kajian dalam thalabul ilmi syar'i, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita benar-benar membawa manfaat, membawa maslahah di dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Mausu'ah al-Adab al-Islamiyah, ensiklopedi adab-adab Islamiyah. Melanjutkan adabul istizan, adab minta izin masuk ke dalam rumah. Melanjutkan al-adabus sadis. Al-adabus sadis, al-adabus sadisu, adab yang ke-6, at-taslimu qabla dukhuli, yaitu mengucapkan salam sebelum masuk. Ayusallima as-sakhsu qabla ayyas ta'zina bid-dukhul. Seseorang adalah sebelum masuk rumah dia meminta izin pada tuan rumahnya. Dan mengucapkan salam seseorang sebelum minta izin. Jadi ucapan salam lebih dulu. Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum gitu. Baru kemudian mengetuk pintu, tok, baru kemudian ngomong, bolehkah saya masuk, atau aku minta izin untuk masuk, kan gitu. Urut-urutannya gitu. Jangan tok dhisik, karena mesti keliru ya. Tok. Assalamualaikum kan gitu. Keliru. Salam dulu. Assalamualaikum baru tok kan gitu. Aina Nabi sallallahu alaihi wasallam lama lam yuhsin ar-rajulu al-istizan al-faqala li khadimi. Sunnah Nabi SAW ketika ada seseorang yang dia tidak baik dalam meminta izin pada beliau ketika bertamu kepada beliau. Kemudian beliau memerintahkan kepada pembantunya, akhriji ilaihi ainahu la yuhsinu al-istizan. Suruh keluar dia, karena dia tidak baik di dalam izinnya. Gitu. Artinya pelajarannya benar-benar diterapkan, syariatnya benar-benar diterapkan. Karena kan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak bisa dijadikan main-main. Tidak bisa dijadikan misalnya Bapak salah titik ngono gak apa-apa. Gak bisa seperti itu. Seperti dalam pembelajaran kan, kalau gak benar kan salah.
Apalagi ini yang dipraktekkan adalah Al-Quran, sunnah agama. Malah lebih harus benar lagi daripada penilaian di dalam ujian atau di dalam ulangan. Fakulilahu falyakul assalamualaikum. Maka katakan, suruh dia mengatakan assalamualaikum. Lalu a'adakhul, apakah boleh aku masuk? Ya. Wa qala la ta'zinu lima lam yabda bisalam. La ta'zanu, jangan kalian berizin, atau la tu'adzinu liman lam yabda bisalam. Jangan kalian beri izin bagi orang yang ketika bertamu tidak didahului dengan salam. Jadi suruh mengulang. Sunnahnya memang suruh mengulang. Tok atau salah, dia ketuk pintu saja dan baca salamnya, suruh mengulang. Kalau kita tidak punya pembantu, ya kita yang nyuruh. Coba diulang. Diulang, salah pertamunya, salam dulu. Ya. Dan setelah itu mengetuk pintu, lalu kemudian mengucapkan, apakah boleh saya masuk? Gitu. Yang kemarin mengetuk pintu lebih dulu ya. Lebih dulu ya. Artinya mengetuk pintu dulu, lalu salam, lalu dia mengatakan, a'adkhulu, apakah boleh saya masuk, gitu ya. Berarti mengetuk pintu dulu ya. Karena bab atau adab yang ketiga kemarin adalah mengetuk pintu lebih dulu. Nah, ya. Jadi mengetuk pintu lebih dulu, lalu kemudian mengucapkan salam, lalu kemudian dia ngomong minta izin. Itu 3 urut-urutan ketika kita bertamu. Adabnya seperti itu. Kemudian al-adab usabi, adab yang ke-7, at-ta'rifu bin nafsi. Itu mengenalkan diri. Ayu arifa as-sakhsu bi nafsi idza salahul bait man. Adalah seseorang mengenalkan dirinya ketika ditanya oleh ahlul bait, siapa? Siapa di luar? Siapa itu? Nah, gitu ya. Wala yakul, dan jangan dia mengatakan ana, saya. Aina Nabi SAW atahu Jabir fadaqa alaihil bab. Nabi SAW kedatangan Jabir. Lalu Jabir mengetuk pintu, maka Rasul mengatakan, manza, siapa itu? Mengetuk pintu, tok tok tok. Siapa itu? Jabir mengatakan ana. Nabi mengatakan ana. Anak terus saya. Ya siapa maksudnya gitu. Maka seakan-akan beliau membenci apabila tidak menyebut namanya. Inna dzalika li'anna kalimata ana la yahsil biha at-ta'rif alladhi yantaji anhu al-istizan bi ma'rifati saksi zair. Jadi kalimat ana tidak menghasilkan kenalan gitu ya. Tidak menghasilkan mengenalkan diri. Yang orang itu ya tidak memenuhi tujuan minta izin untuk mengetahui jati diri orang yang berkunjung atau orang yang berziarah. Jadi dalam adab ini memang ketika ditanya jangan bilang ana, tapi siapa? Langsung mengucapkan namanya. Misalkan kalau tuan rumahnya manza, bahasa Arab ya tuan rumahnya ya, manza. Terus yang di luar langsung menjawab ya,
anak ini tambahin itu nggak apa-apa. Tapi kalau anak nggak bisa, itu kalimat yang belum bisa diketahui kalau tidak mengetahui orangnya. Belum bisa difahami apabila tidak mengetahui orangnya. Maka harus apa? Disebutkan langsung namanya. Sunnah. Kalau tuan rumahnya bertanya, manza, siapa di luar? Siapa itu? Baru kita langsung mengatakan nama. Tapi kalau tuan rumahnya tidak menanyakan ya, tidak perlu. Tidak perlu menyebut nama. Artinya apa? Berarti rumahnya Nabi tertutup, gak ada jendelanya kayak ini. Itu ya. Kalau ada jendela kaca seperti ini, otomatis kan ketahuan dari luar celong ini. Itu ya. Iya, tapi umumnya rumah itu sekarang ini semuanya ya. Kita beli ya. Celong ini nih. Ya memang. Tapi bukan itu ya namanya. Hanya untuk keamanan saja sebenarnya ya. Kalau sunnahnya sih ya nggak ada ya perintahnya. Jangan ada kacanya, depannya nggak ada larangan begitu ya. Tapi paling tidak difahami, memang sebaiknya rumah seperti itu. Biar apa? Tidak bisa dilihat dari luar. Kemudian al-adab samin ghaddul basar. Adab yang ke-8 memejamkan atau menundukkan pandangan. Wal maksudu ayaghuddu al-insanu basarahu bihaitsu la yara awrati ahli bait inda istizani bid-dukhul. Jadi maksud adalah agar seseorang menundukkan pandangannya ketika bertamu agar tidak apa? Tidak melihat aurat ahlul bait yang ada di rumah ketika dia minta izin untuk masuk. Nabi SAW belum bersabda, innama ju'ilal istizanu min ajlil basar. Sesungguhnya dijadikannya minta izin itu, ditetapkannya minta izin itu tujuannya adalah apa? Agar orang itu bisa menundukkan pandangan. Karena pandangan bisa terjaga pandangannya. Wa hadza min alamati taqwalillah ta'ala. Ini adalah merupakan bagian atau tanda dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita minta izin itu yaitu perkara agar tidak melihat ke dalam rumah sahibul bait bagi orang-orang yang bertamu. Al-adabu tasi, adab yang ke-9, ar-ruju'u inda adamil idni. Kembali pulang apabila tidak ada izin dari tuan rumah. Ayarji al-insan min haitsu ata. Idza qila lahu irji. Au idza lam yajid ahadan fid dar. Adalah seseorang ketika bertamu ya, apabila dia diperintahkan untuk kembali, ya harus kembali pulang. Atau ketika tidak ada tuan rumahnya, rumahnya kosong, tuan rumahnya, sahibul baitnya sedang pergi, tidak ada, maka hendaklah kembali pulang. Bagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Apabila kalian tidak menemukan di dalam rumah itu seorang pun, maka jangan kalian masuk ke dalamnya. Hatta yu'dzana lakum. Sampai diizini bagi kalian. Fa idza qila lakum murji'u farji'u. Apabila dikatakan pada kalian, pulanglah kalian, maka hendaklah kalian pulang. Huwa azka lakum, yang demikian itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui ya, dari apa yang telah kalian lakukan. Jangan ajian mumpung karena wong ini aku tak ngombe tak buka kulkas bahaya ini. Kecuali kalau apa dia sudah janjian mungkin disuruh menunggu ya, ditunggu sebentar, saya masih
di luar ini sudah OTW pulang ini dekat rumah, ditunggu, baru kita tunggu kalau seperti itu. Kalau tidak ada janjian, WA apa dan sebagainya, ya kita tetap harus pulang. Kemudian al-adabul asiru, adab yang ke-10, kubulu iktidari sahibil bait. Nerima uzur sahibul bait. Yakni idza tadara sahibul bait an istiqbal sahibi falyaqbal udzrahu. Apabila sahibul bait ada uzur tidak mengizinkan az-zair, tuan tamu atau orang yang berkunjung ke rumahnya, maka terimalah uzurnya. Maksudnya terimalah alasannya, gitu ya. Faqad yakunu ladai asghal wa ghairu musta'id istiqbalih. Barangkali dia ya sibuk, masih sibuk urusannya yang dikerjakan di rumah sehingga belum bisa menemui, atau wa ghairu musta'id, dia tidak siap. Dia tidak siap menemui seseorang. Bahkan tapi ya apa namanya ya, tidak boleh bohong. Suara anaknya disuruh bilang tamunya bapak tidak ada, kan sama dengan apa? Menyuruh bohong. Ya, ada kadang-kadang itu juga walimah itu, anaknya disuruh datang walimah. Awak muele sing teko paran bapak apa namanya belum datang. Atau bapak awake gak enak. Padahal ada oma di rumah apa? Males tidur-tiduran. Ini mengajari anak yang gak benar. Kan al-Imam Malik rahimahullah yaqul, Imam Malik mengatakan laisa kullun nasi yaqdiru ay yatakallama bi udrihi. Tidak semua manusia mampu menyampaikan alasan uzurnya. Enggak, fa yastahsinu ayyakula zair, hendaklah orang yang berkunjung dia husnudzon kepada tuan rumah sahibul bait. La'allahu bidzalika mani. Mungkin dia ada halangan. Gitu ya. Au la'allahu ghairu mas'ul. Ya mungkin kalau tidak sibuk dia akan menemui dan yang lain. Jadi harus diucapkan apa hal-hal yang husnudzon enak. Oh mungkin beliau capek, gitu ya. Oh mungkin beliau perlu istirahat. Gak dihusnudzon nih. Oh awas mujite, aku ki perlu katanya. Tidak boleh. Hatta yarfa'al Adil mazur kharajal al-i'tidar in arada. Sampai hilang uzur, sulitan orang yang dikunjungi. Ya, lalu kemudian dia ingin apa? Menerima daripada tamunya lagi. Kemudian al-adabul hadi asyar, adab yang ke-11. Intidarul idni. Menunggu izinnya. Ayam tadira as-sahsu al-idna min sahibid dar awil khadim. Menunggu izin dari sahibul bait atau pembantunya. Wa amma idnu tifli saghir fala yu'tad dabi. Adapun izinnya anak kecil maka tidak bisa apa dikatakan sebagai izinnya, kecuali anaknya yang sudah balik. Ainahu qad ya'dinu lisasi bidukhul duna ilmi ahlil bait. Karena kalau anak kecil yang mengizini, mari bapak masuk, mari, ngono ya, guyu. Maka dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Apakah
bapak saya mengizini atau tidak. Kalau dia sudah dewasa, nggak dia paham. Mempersilakan tamu masuk berarti sudah dapat izin dari orang tuanya, dari ayahnya. Wadudna idrihim, fayattali ala auratihim. Kalau anak kecil yang mengizini, maka bisa jadi masih belum siap sahibul bait menerima tamu dan akan nampak aurat-aurat mereka. Al-adabusani asyaradab yang ke-11. Ad-dukhulu ma'ar rasulid da'i. Masuk bersama utusan orang yang mengajak, yang mengundang. Idza du'iya al-insanu idza da'a al-insanu fa'ata ma'ar rasuli fa inna dzalika lahu idznun. Khususan idza dalat al-qara'inul haliyah fi dzalik. Kayakun al-bab maftuhan. Jadi ketika seseorang itu ya mengajak, lalu dia datang bersama utusannya, maka itu sama dengan itu. Apabila kita diundang ya, diajak atau diundang seseorang, lalu orang itu datang bersama utusan kita, maka itu sama dengan apa? Izinnya. Itu menunjukkan apa? Bisa dikatakan izin. Orang itu sudah termasuk bagian dari izinnya. Seakan-akan dia juga sebagai pintu yang senantiasa terbuka. Sandal-sandal mereka sudah ditemukan di dalamnya, di depannya. Nabi mengatakan idza du'a ahadukum ila ta'amin faja'a ma'ar rasuli fa inna dzalika lahu idzun. Apabila diundang salah satu di antara kalian ila ta'amin untuk makan-makan, faja'a ma'ar rasuli, maka dia datang bersama utusannya, maka itu termasuk daripada izinnya. Jadi dia datang bersama utusannya, terus kadang minta ngomong aku boleh masuk, gak ada, salam saja gitu langsung, karena dia bersama-sama utusan atau pembantunya, kepercayaannya. Ya, ini perkara undangan ya, undangan. Jadi kita menghadiri undangan, orang yang tidak menghadiri undangan, malam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah. Dan siapa yang tidak mendatangi undangan, maka dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi undangan walimah hukumnya wajib. Termasuk diantaranya sejelek-jelek makanan adalah makanan yang di situ tidak diundang orang yang datang kepadanya. Termasuk haram memakan makanan undangan yang di situ tidak diundang seseorang oleh tuan rumahnya. Jadi diperhatikan ini. Kalau kita datang ke undangan walimah atau resepsi, itu ada tulisannya sekeluarga, atau ibunya dicoret, saudara-saudarinya dicoret, tinggal bapak yang dibiarkan. Berarti itu yang datang siapa? Bapaknya. Itu. Tapi kalau yang dicoret bapak, ibu, sekeluarganya tidak dicoret, berarti kita boleh membawa istri, membawa anak. Itu ya caranya ya. Dilihat itu. Karena termasuk haram makanan itu kalau kita mengajak sementara tidak diundang. Itu biasanya banyak orang seperti itu. Undangan untuk individu tetapi keluarganya diajak semuanya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ditanyakan dulu. Atau dia mengantarkan umumnya, supirnya mengantarkan ya. Supirnya mengantarkan satu orang walimah jauh. Maka orang yang diundang ini minta izin kepada sahibul hajanya, aku nggawa supir satu. Nah, dipersilakan, ya monggo berarti ikut, sudah sekalian sama dengan diundang. Nah gitu ya, izin.
supirnya dijarah untuk ngene montori mobilnya. Sono kene gak diundang. Sana dalem mangan dhewe rono-rono ngopi nang warung-warung. Ya diajak lah nanti minta izin kepada Sahibul Hajahnya. Kemudian al-adabus salis asar, adab yang ke-13, tasbihul musalli liman istazana alaihi. Yaitu apa? Ucapan tasbih orang yang sholat, tasbihnya orang yang sholat bagi orang yang meminta izin kepadanya. Idza istazana 'ala ar-rajuli wa huwa yusalli falyusabbih. Apabila ada seorang idza istazana, ketika meminta izin terhadap seseorang bahwa sedangkan dia itu ahlul baitnya ketika itu sedang dalam keadaan salat, falyusabbih, maka izinnya berarti apa? Membaca tasbih. Jadi apabila sahibul baitnya, sahib tuan rumahnya itu sedang sholat, kita meminta izin, maka tanda diperbolehkan izinnya itu adalah apa? Bacaan tasbih daripada sahibul bait yang sedang sholat. Tusafik al-mar'atu, sedangkan wanita adalah bertepuk tangan. Kahada wa idnuhu bidul, maka ini adalah izin-izinnya diperbolehkannya masuk. Waqad yakunu i'laman bi anna syakhsa yusalli. Jadi menunjukkan tanda bahwa seseorang yang ada di dalam rumah itu sedang sholat. Tapi wal ula ar-ruju lil urfi dzalika. Tapi yang utama adalah kita kembali. Kita kembali dulu, lalu kemudian kita mengulangi lagi setelah dia sholat. Itu. Tahu? Tapi kalau sudah 3 kali, izinnya sudah 3 kali, ya sudah kita pulang. Tapi kalau diketahui dia sedang sholat, maka jangan sampai kita mengetuk pintu 3 kali atau salam 3 kali. Sekali saja kita lihat dia sholat, umpamanya dia sholat, maka bisa kita minta izin itu tadi. Tapi kalau dia tetap diam karena tidak ngerti, dia harus membaca tasbih sebagai izin masuk atau bertepuk tangan bagi wanita mengizinkan masuk. Dia tidak ngerti, ya ditunggu sampai selesai sholat. Kalau selesai sholat, bisa kita ulangi kembali untuk meminta izinnya. Apabila tidak kunjung mengizini, ya tetap kita ulang. Itu yang paling utama. Nabi SAW bersabda, "Idza istadzana 'ala rajuli wa huwa yusalli fa itu tasbih, wa idza istadzana 'ala al-mar'ati wa hiya tusalli fa idnuha tasfik." Izin bagi seseorang yang dia sedang sholat adalah dengan tasbih, izin masuknya. Itulah izinnya wanita yang ada di dalam rumah ketika dia sedang sholat, maka izinnya adalah tepuk tangan. Tapi ini hampir jarang seperti ini ya. Hampir jarang kita menemui sunnah seperti ini. Ini dikiaskan dengan apabila imam keliru di dalam sholat ya, lalu diingatkan oleh makmum, maka cara mengingatkan yang laki-laki membaca apa? Subhanallah ya, tasbih. Yang perempuan tepuk tangan. Nah, kalau ini dikiaskan cocok. Karena sama-sama adanya sunnah. Sama-sama ada al-hadisnya. Jadi dikiaskan membaca tasbihnya laki-laki ketika mengingatkan imam, ketika menyuruh tuan rumah masuk, memberi izin, sama dengan bertepuk tangannya seorang wanita ketika mengingatkan imam, dan izinnya seorang wanita yang ada di rumah ketika mengizini dari tamunya.
Kemudian al-adabur rabi asyar, adab yang ke-14. Al-istidhanu qabla dukhuli alal maharim. Dalam minta izin sebelum masuk bagi siapa? Orang-orang yang di situ terkait dengan mahram, gitu ya. Jadi mahram juga minta izin. Ayastadzina al-insanu qabla dukhul al-maharimi. Adalah seseorang minta izin sebelum masuk kepada mahram-mahramnya, hatta fi dakhilil bait, sampai ke dalam rumah pun walaupun dia mahramnya. Ihtimali ayadkhula ala ummihi. Ini juga mencakup seseorang masuk ke rumah ibunya atau saudarinya. Wahaya fi hayatin la tuhibbu ayyaraha fi. Dan dia dalam keadaan tidak senang apabila ada orang yang melihat di dalamnya. Atau takun uriyatan, atau dia tidak berpakaian dan yang lainnya. Maka telah warid, telah datang beberapa asar atau penjelasan dari para sahabat tentang minta izinnya orang tua. Dan yang lainnya. Annahu la yajibu al-istidzan qabla dukhul ala zauja. Fa'in fa'ala fahasan. Selain, ya ini ya, tidak wajib minta izin, tidak wajib meminta izin sebelum masuk bagi siapa itu? Istri. Maksudnya suami tidak ada kewajiban minta izin sebelum masuk atas suami istri. Apa di situ artinya? Istri ya. Berarti suaminya tidak perlu izin. Fa'in fa'ala fahasan, apabila dia melakukan itu maka baik. Faqad kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yatanahnah. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau yatanahnah qabla dukhul. Apa yatanahnah itu? Berdaham sebelum masuk kepada istrinya. Yang datang ya tetap saja, artinya salam tetap salam. Atau di bel itunya ya, apa namanya? Sepeda motor yang tintin atau di rumah salam. Sekali perlu, aku boleh enggak masuk? Kadek. Boleh Mas, ngalih ngono ya apa terusan. Ya wis aku tak masuk nang wong liya ngono ya apa to. Salam tetap ya, salam tetap. Gitu ya. Kemudian berdaham atau ngebel-ngebel motornya atau mobilnya itu. Mengetuk pintu ya enggak apa-apa, cuman perkataan a'adkhulu, apakah boleh saya masuk, itu sudah tidak berlaku. Ya, itu berlaku bagi itu tadi. Ya, anak ke ibunya, saudara ke saudarinya. Nah, itu masih tetap berlaku seperti itu. Tapi yang tidak berlaku adalah suami istri. Atau anak ya kepada orang tuanya, orang tua pada anaknya. Pada akhiru ma yassarallahu min adzabil istidzan iddatuha arba'atu asyar adaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah akhir dari adab-adab minta izin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya adalah 14 adab. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Ya. Baik, ini adalah akhir bab dari minta izin. Sudah paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Baik, kita lanjutkan adabul istikharah. Adabul istikharah, yaitu adab istikharah. Apa artinya istikharah itu? Meminta petunjuk atas dua pilihan.
meminta petunjuk atas pilihan atau meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istikharah. Wa hiya min adabil muslim ma'a rabbih tabaraka wa ta'ala. Ini adab seorang muslim kepada Rabb-nya. Wa fiha, dan di dalamnya istikharah bayanun limadda tawakkulil abdi ala rabbih azza wa jalla. Itu penjelasan seputar tawakalnya seseorang kepada Rabb-nya. Waradduhul umur ilahi, dan mengembalikannya seorang hamba atas semua perkara dan urusan-urusannya kepada Allah. Wa'timaduhu alaihi, dan menyandarkannya manusia atas urusan kepadanya. Walaha adabun minha, dan baginya perkara-perkara tersebut memiliki adab-adab. Di antaranya adab-adab dari istikharah, di antaranya adalah yang pertama adabul awal al-ikhlasu lillahi ta'ala. Jadi perlu difahami ya, istikharah ini bukan sholat istikharah. Kamu sholat istikharah, enggak salah ngomong seperti itu. Istikharah ya istikharah, adik sholat. Bahasa itu loh. Istikharah dulu gitu ya. Jangan pakai ditambahi sholat. Salah. Gak ada sholat. Gak ada ya. Sholat khusus istikharah gak ada. Nabi SAW setiap beliau ada persoalan, ada masalah, beliau sholat dulu 2 rakaat, habis itu berdoa. Dan itu bukan istikharah loh ya, bukan istikharah. Ya beliau ada urusan, kesusahan, kesulitan, itu ya. Beliau sholat 2 rakaat lalu berdoa. Itu bukan istikharah. Jadi begitu. Yang perlu difahami seperti itu. Istikharah ini adalah kalimat yang diambil dari doa. Bukan sholat istikharah. Yang dia meminta apa? Minta petunjuk, minta pilihan yang terbaik atas urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimakna annahu yanbaghi lil muslim idza arada al istikhara ay yakuna ad-dafi lidzalika huwa al-ikhlasu lillah. Maknanya, hendaklah seorang muslim ketika dia menginginkan memohon satu kebaikan atau pilihan yang terbaik, maka motivasinya yang demikian itu hendaklah didasari dengan keikhlasan kepada Allah. Wattiba'i hudan Nabi SAW, atau wattiba'i hadi Nabi SAW, mengikuti petunjuk Nabi. Wa tahqiqul ubudiyyah lillah, dan ya memperbaiki atau membenarkan tentang ibadah karena Allah. Benarkan tentang persoalan ubudiyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iltimasul barakah minhu, dan mencari apa? Barokah darinya. Jadi kita ikhlaskan karena Allah dalam meminta petunjuk padanya dalam satu pilihan yang terbaik bagi kita. Al-adab usani, adab yang kedua, antakuna fi kullil umur, yaitu istikharah adalah mencakup daripada semua perkara, semua urusan, fil umuri kulliha. Wa hadza dalilun ala timadil abdi ala rabbih fi kullil umur. Ini adalah merupakan dalil adalah seorang hamba menyandarkan kepada Allah semua urusannya. Bagaimana perkataan
Jabir dalam satu al-hadis, karena Nabi SAW yu'allimuna al-istikharah. Nabi mengajarkan pada kita tentang istikharah. Fil umuri kuliha. Dalam semua urusan. Kasurati fil Quran. Bagaimana Nabi mengajarkan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Wa yaqul, dan beliau bersabda, idza ahamma ahadukum fil amri, apabila kalian menginginkan suatu urusan dan seterusnya. Di hadisnya doanya belakangan. Ghaira annahu la takun al-istikharah fi wajib wal mustahab. Istikharah tidak boleh di dalam perkara-perkara yang wajib maupun perkara-perkara yang sunnah. Misalkan puasa, qada, aku ki puasa atau tidak ya qada ini. Tak istikharah sih aku. Lah apa nyaura istikharah. Aku tak salat 5 waktu tak istikharah di sini. Enggak boleh. Atau perkara-perkara yang sunnah ya. Apa yang sunnah? Mau puasa Senin Kamis, aku tak istikharah sih. Mau puasa, enggak boleh seperti itu. Wala fitarkil muharram awil makruh, dan tidak boleh istikharah di dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Enggak boleh, misalkan aku mau meninggalkan rokok ini. Sekarang rokokan tak istikharah sih. Mantap nanti meninggalkan rokokan atau rokokan terus kira-kira. Itu tidak boleh seperti itu. Hal yang diharamkan langsung cepat ditinggalkan. Hal-hal yang makruh nggak usah pakai istikharah-istikharahan, langsung ditinggalkan hal yang makruh. Hal-hal yang wajib, yang sunat, nggak pakai istikharah, langsung dilaksanakan, dikerjakan. Bal takunu fil mubahat, istikharah itu dikhususkan pada hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah. Faqad yakunu ahyanan fil mustahabbat awi ba'dil wajibat. Ada kalanya istikharah itu kadang-kadang di dalam hal-hal yang disunahkan dan hal-hal yang sebagian hal-hal yang diwajibkan. Imam Ibnu Jamrah rahimahullah mengatakan huwa amun urida bihi al-khusus. Segala sesuatu adalah lafadznya umum, namun yang dikehendaki dalam konteks ini adalah khusus. Makna khusus. Fa'inal wajiba wal mustahabba la yustakhara fi filiha. Karena perkara-perkara yang wajib dan sunnah tidak boleh diistikharai. Begitu juga perkara-perkara yang haram dan yang makruh dalam meninggalkannya maka tidak boleh diistikharai. Maka fan hasal al-amru fil mubah. Urusannya, perkaranya adalah dibatasi dengan perkara yang mubah. Apabila hal-hal yang disunahkan, itu ya, ada perkara-perkara yang sunnah dan mubah bersamaan munculnya, ya. Idza ta'arada minhu amrani ayyuhuma yabda'u bihi wa yaktasiru alaihi. Ketika perkara sunnah dan mubah muncul bersamaan, maka mana yang perlu didahulukan atau mana yang perlu dipilih? Ya terserah. Begitu pula perkataan Ibnu Hajar, wa tatahulu al-istikharah fi ma adza dzalik fil wajib wal mustahab wal mukhayyar. Masuk di dalam perkara-perkara yang diistikharai selain perkara wajib dan sunnah. Karena kita memiliki waktu yang sangat longgar, ya, memiliki waktu yang sangat longgar di situ, mengerjakannya masih lapang, ya. Maka watanawalul umum al-azim bisa jadi perkara-perkara yang besar, umum, mencakup keseluruhan. Ataupun perkara-perkara yang kecil, bisa jadi perkara-perkara yang remeh, yang kecil,
ketika kita istikharah akan menjadi satu perkara yang besar dampaknya. Jadi yang penting di sini perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah ya tidak masuk di istikharah. Tetapi ya itu tadi kadang-kadang di antara perkara-perkara yang wajib di dalamnya, perkara-perkara yang sunnah di dalamnya, yang misalkan kita ya menikah itu hukumnya apa menikah itu? Sunnah kan? Tergantung ya. Wajib dalam kondisi, sunnah dalam kondisi, ya gitu ya. Nah, itu bisa jadi kalau tidak segera kita istikharah mau nikah, maka bisa jadi urusan itu akan menjadi tidak diistikharah, maka urusan akan menjadi urusan yang besar. Itu contoh saja. Maka hendaklah walaupun itu perkara-perkara yang mubah, itu ya, perkara-perkara yang mubah kita istikharoi itu bisa jadi akan menjadi perkara yang penting setelah kita istikharah. Kemudian berikutnya al-adabus salis, adab yang ketiga, ayyuqaddima alal istikharah bitajarrudi duna azmin muayyan. Hendaklah seseorang ketika dalam istikharah mendahulukan ya sesuatu yang bukan satu tekad yang kuat, bukan satu tekad yang kuat. Li'annahu idza istikharah wa huwa murid li hadhil amrayni. Ketika dia istikharah menginginkan salah satu perkara yang dia inginkan. Itu perkara yang disenangi. Perkara yang ditekati. Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Abi Jamrah, beliau mengatakan, hendaklah ketika seseorang di dalam istikharah, urut. Yang pertama, muncul dulu al-himmah, summa al-lamma, summa al-khatara. 3 ini ya. Apa 3 ini? Al-himmah, ada hasrat. Kemudian al-lamma, terbesit ya, terbesit di dalam hati. Yang ketiga al-khatara, yang ada di pikiran. Ini yang pertama. Kemudian setelah salat istikharah, lalu muncul sifat al-irada, keinginan kuat, al-azimah, tekad kuat. Nah itu ya. Kemudian yang satunya itu apa lagi? Niat. Yang setelah istikharah ada niat yang kuat. Lalu kemudian al-irada, keinginan yang kuat, al-azimah, tekad. Jadi 3 pertama kita istikharah. 3 kedua hasil yang akan muncul setelah kita istikharah. Jadi jangan dibalik. Kalau kita punya niat ya, kemudian punya iradah, keinginan kuat, tekad kuat, ini kita dahulukan. Wes Kak, istikharah sudah tidak berlaku. Aku kok wis mantep ya mbek iku ya. Saya tak istikharah dhisik. Ya wes Kak. Itu wis percuma. Itu loh. Paham ya maksudnya ini? Jadi istikharah itu masih terpikir ya, ada hasrat itu. Ada terbesit dalam hati. Itu istikharah itu untuk apa? Memantapkan. Baru nanti setelah istikharah akan muncul niat, iradah dan azimah. Niat kuat, keinginan kuat dan tekad yang kuat. Nah, itu nanti kemana? Ke yang kita akan meneruskan atau yang kita gagalkan. Jadi 3 tekad kuat itu akan muncul. Ya, 3 hal itu akan muncul ketika selesai kita istikharah. Kita maju atau kita mundur. Kok kita kuat mundurnya? Ya sudah mundur. Berarti petunjuk Allah adalah mundur. Kalau 3 itu datang setelah istikharah kita maju, berarti petunjuk Allah itu maju. Itu ya. Paham ini ya? Kita selama ini bagaimana?
Misalnya niat kuat kata istikharah ya. Ya apa namanya ya, sudah kedahuluan nafsu kita, hawa nafsu kita sudah. Bukan kedahuluan wahyu seperti itu. Kuncinya dari situ kuncinya. Jadi adab yang ketiga ini kuncinya dari situ. Kemudian al-adabul khamis, al-adabul rabi, adab yang keempat, idharul iftikar ilallahi wal hajjati ilai. Menampakkan apa? Kefakiran, kerendahan. Aina zalika idharul haqiqil ubudiyah. Karena menampakkan kefakiran kepada Allah, menampakkan kebutuhan kita kepada Allah, artinya kita orang-orang yang fakir dan sangat membutuhkan Allah, itu adalah bagian dari kebenaran dalam beribadah. Dan sesuatu yang paling bermanfaat di dalam bagi seorang hamba al-inkisaru baina yadaillah, itu menjadi orang-orang yang fakir, merasa membutuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idharud dha'fi wal haja ilaihi, menampakkan kelemahan diri, kebutuhan. Faina doa fi misli hadhil hal la yakadu yurad. Karena doa disertai hal yang seperti ini sudah hampir-hampir tidak akan ditolak. Ya, kita ketika berdoa munculkan dalam hati kita sifat membutuhkan, sifat fakir, sifat kekurangan, sifat kerendahan di dalam hati kita. Apabila disertai hal itu dalam doa-doa dan istikharah kita, sudah hampir dipastikan layakatu yurad, tidak bakal ditolak, hampir pasti diterima, kabulkan. Kemudian al-adabul khamis, adab yang kelima, salatu raka'ataini min ghairil fardhu. Nah ini salat 2 rakaat selain salat fardu. Yakni qabla doa, sebelum doa. Sebelum doa hendaklah dia apa? Salat istikharah. Wa yajuzu ayyakuna doa akibat salati rakaatai tahiyatul masjid. Dan diperbolehkan seseorang ketika istikharah, yaitu ketika selesai salat tahiyatul masjid, masuk masjid. Salat tahiyatul masjid dulu ya. Ya sudah, setelah itu baca doa istikharah. Itu sama dengan salat istikharah sudah. Tidak perlu salat lagi. Atau yakunu ayyakuna nafilata ratibatan. Au ghairu dzalik. Idza nawa bihal istikharah. Ketika salat rawatib, salat sunnah rawatib, dia qabliyah, boleh di situ masuk di dalam istikharah. Setelah salat qabliyah, karena qomatnya masih panjang, langsung berdoa itu. Atau nanti aja ba'diyah lah. Ini ba'diyah kan waktunya masih panjang. Ya, doanya masih banyak. Dungane sik tuwa ditambah-tambah imane terserah. Ya. Karena kalau qabliyah maka akan kedahuluan iqamah. Ba'diyah saja. Setelah selesai salat ba'diyah, maka dia langsung berdoa dengan doa istikharah tadi. Ini sudah boleh. Atau salat sunnah mutlak. Atau salat sunnah mutlak. Ini jelasan oleh Imam Nawawi di sini. Imam Ibnu Hajar juga demikian. Atau dia niatkan bareng. Dia salat tahiyatul masjid sekalian dengan ya. Dia salat istikharah umpamanya. Jadi satu. Jadi niatnya tidak sendiri-sendiri. Sekalian salat sekalian nanti istikharah. Itu diperbolehkan juga. Karena hadisnya Nabi SAW hanya berbunyi idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fardhi summal yakul. Apabila ya telah menginginkan salah satu di antara kalian suatu urusan, satu perkara,
maka hendaklah dia sholat 2 rakaat yang bukan sholat fardu. Kemudian hendaklah dia mengatakan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah itu ya. Jadi sholat istikharah ini artinya bukan sholat yang dikhususkan sebenarnya ya. Jadi salah kalau ada orang yang menganggap sholat istikharah itu sendirian, dikhususkan, salah. Malah yang benar, kamu sertakan sholat-sholat sunnahmu untuk di situ dipakai, digunakan untuk istikharah. Nah, itu yang benar. Adapun bacaan-bacaannya tidak ada bacaan-bacaan khusus. Tidak ada bacaan-bacaan khusus. Terserah. Bacanya kuliah yuhal kafirun boleh. Kemudian boleh membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq boleh. Tidak ada bacaan-bacaan yang dikhususkan tentang salat 2 rakaat istikharah ini. Al-adabus sadis, adab yang ke-6, ad-du'a'u ya akibis salati rakaatain, yaitu doa setelah salat 2 rakaat. Doanya yang maksur bagaimana hadis Nabi SAW yang sabit ya, yang hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW beliau memerintahkan apabila kalian menginginkan satu urusan maka adalah salat 2 rakaat bukan salat fardu, lalu sumaliyakul adalah dia mengatakan Allahumma, ya Allah, inni astakhiruka, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu. Ya, diterjemahkan ya supaya tahu artinya. Diingat-ingat. Ini sesungguhnya aku astakhiruka bi ilmika, sesungguhnya aku beristikharah dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratika, aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu min fadlikal azim, dengan apa? Karuniamu yang agung. Fa'innaka taqdiru wala aqdiru, sesungguhnya engkau yang mentakdirkan dan aku tidak mampu melakukannya. Fa'innaka taqdiru wala aqdiru, sesungguhnya engkau yang berkuasa mentakdirkan dan aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lamu, dan engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Nah ini di satu-satunya biar tahu artinya. Soalnya kalau berdoa tidak tahu artinya, loh apa sing dijaluk? Gak ngerti kan? Jaluk apa aku iku mang? Karo artine karo maksude. Wa anta 'allamul ghuyub, sedangkan engkau maha mengetahui yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jika engkau mengetahui sesungguhnya urusan ini, perkara ini, wa yusamma, disebutkan dari tengah-tengah ini diucapkan keinginannya gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu urusan ini, sesungguhnya aku mau pilih orang itu ya Allah. Nah, gitu ya.
Disebutkan itu keinginan dan cita-citanya itu tadi. Apanya? Waduh, gak milih. Dipilih kabeh. Gak istikharah itu. Ya gak apa-apa, nanti gini doa. Ya Allah, kalau aku memang kalau pilihanku ini, kalau engkau memilih saya ini baik buatku, ya kabulkan. Kalau pilih yang ini, kabulkan ya. Kalau kedua-duanya nanti ya Allah, ya wis kabulkan semuanya gitu. Caranya gitu. Ya apa? Khairul li fi dini wa ma'asyi. Kalau perkara ini baik bagiku, bagi agamaku dan kehidupanku, baik bagiku dalam urusan dunia dan akhiratku, ya, atau baik bagi akhir urusanku, wa akibatu amri, baik dari baik atau akhir urusanku, au qala fi ajili amri wa ajilihi, atau engkau takdirkan dengan bersegera, atau engkau tunda, takdir huli, yaitu takdirkan buatku, wayasirli, mudahkan untukku gitu ya, wabarikli, dan berkahilah untukku. Terus wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, jika engkau tahu sesungguhnya perkara ini jelek bagiku dalam agamaku, kehidupanku dan akhir urusanku, sama seperti itu ya, seperti tadi ya, bi ajili amri wa ajili, atau jelek bagiku dalam urusanku dunia akhirat gitu maksudnya. Fi ajili amri wa ajili ini maksudnya itu, atau jelek ya bagi urusan duniaku dan akhiratku gitu loh maksudnya. Kalau yang ajili amri wa ajilihi, baik urusanku duniaku maupun akhiratku gitu ya. Paham ya? Paham ya? Paham tangga ini? Disesuaikan itunya loh, Arabnya. Tujuan saya bacakan ini lah, kalau enggak ya baca sendiri-sendiri aja. Maksudnya itu disesuaikan Arabnya, biar nanti ketika ngomong Arabnya itu tahu artinya gitu loh maksudnya. Saya ulangi lagi, dari mana tadi? Wa in kunta ta'lamu, apabila engkau mengetahui anna hadzal amra syarrun li, sesungguhnya urusan ini jelek bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupanku dan akhir urusanku, au qala fi ajili amri wa ajili, atau jelek dalam dunia dan akhiratku, maka fasrifhu anni, palingkan dia dariku. Itu ya. Palingkan, hilangkan dia dariku. Wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya. Ini artinya apa? Berarti kalau itu urusan jelek, kita ojo dimantepkan gitu loh ya. Kalau urusan itu jelek bagiku, ojo dimantepkan ya Allah. Takdirli al khaira haitsu kana. Takdirkanlah yang terbaik untukku, apapun keadaannya ya Allah. Itu ya. Takdirli al khaira haitsu kana. Artinya apa? Takdirkanlah yang terbaik untukku, apapun keadaannya. Summa raddini bihi, kemudian ridhoilah, jadikanlah aku ridho padanya. Ya, summa raddini bihi. Ya, kemudian ridhokanlah diriku kepadanya. Gitu ya. Ya ini. Ya, sebenarnya memang harus sabar seperti ini. Ya, harus telaten, sabar begitu. Kalau ingin kita ini
yang terbaik menurut Allah dan terbaik menurut, karena yang terbaik menurut Allah pasti untuk kita. Tinggarai itu kita seakan-akan kayak pilihan kini yang terbaik ya. Padahal bagi Allah tidak terbaik bagi kita. Ya ini kenapa kita mungkin dalam rumah tangga selama ini kok nggak sesuai kenyataan, kok nggak sesuai dengan agama? Karena kita tidak pernah melakukan usaha praktek-praktek syariat agama sebagaimana perintahnya. Kita sakarepe dewi, sakarepe hawa nafsu kita dewi pilihane. Wis iku ya iku cocok aku. Wis cocok menurut apamu loh. Seperti itu. Faktanya seperti itu. Ini umum loh ya semuanya loh. Tidak dalam hal mau menikah saja, tapi dalam hal pilihan-pilihan, entah itu pilihan pekerjaan, pilihan cita-cita, pilihan apa? Pilihan beli rumah, pilihan semua urusan ini. Kok yang terbayang pilihan nikah? Yo jangan. Kayak urusan itu. Urusan itu banyak. Baik, yang terakhir al-adab sabi, adab yang ke-7. Ya. Ayyasra'a fil amri ba'dal istikharah. Disyariatkannya apa yang seharusnya dia lakukan ketika selesai istikharah, atau disyariatkannya selesai daripada istikharah. Maka mayan duru fi taisirillah lahu. Hendaklah seseorang melihat kemudahan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Fa inna tayassara amra kana khairan. Jika kita menemukan urusan yang paling mudah, itu yang terbaik. Wa illa fala. Jika enggak, kok menuju yang kesulitan kita, berarti enggak bakal itu menjadi pilihan Allah. Itu ya. Jadi pilihan kita itu yang mudah dan akan dimudahkan. Pilihan setelah istikharah itu yang mudah dan akan dimudahkan. Sebagian para ulama mengatakan yaf'alu ma yansharihu lahu sadra. Hatinya ini biasanya mantep. Ya, mantep, lega di dalam pilihannya itu tadi. Lakin qad yakun al-mar'u munsarihan li hadil ikhtiyara ini qabla al-istikhara aslan. Tapi ada juga seseorang ya, hatinya lega di dalam pilihannya sebelum istikharah. Maka yadunu ba'dul juhal annahu la budda ayyara ru'ya fil manam. Dia menyangka bahwasanya pilihan itu kok mantep aku walaupun belum istikharah. Mantepnya kenapa? Kan aku dimimpikan tentang itu. Wah, ini konyol yang seperti itu kalau dalam mimpi. Ya. Jadi bodohlah seseorang itu ketika pilihan itu dihasilkan dari mimpi. Kenapa demikian? Nabi mengatakan ru'ya salah satu. Ru'ya itu ada 3. Mimpi itu ada 3. Yang pertama minar rahman, dari Allah. Yang kedua minas syaitan, dari syaitan. Yang ketiga wahadisun nafsi, wahadisun nafsihi, mimpi yang berasal dari dirinya atau kembang tidur. Jadi mimpi itu ada kalanya dari Allah, ada kalanya dari syaitan, ada kalanya kembang tidur. Ya, jadi mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Ya, mimpi tidak bisa dijadikan dalil kecuali kalau memang mimpi kita disaksikan oleh Nabi, lalu itu dijadikan sebagai satu ketetapan syariat, baru mimpi kita dibenarkan. Tapi kalau sekarang tidak bisa karena tidak ada yang membenarkan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Salam, yaf'alu ma ittafaqa wa istadillu bi qouli ba'di turuqi hadis Ibnu Mas'ud fi akhiri sumaya zimu. Jadi riwayat daripada Ibnu Mas'ud tentang salat istikharah ini, tentang istikharah ini adalah ya'zimu. Ya'zimu adalah ada seseorang dalam hatinya menemukan tekad kuat setelah istikharah. Aku sudah mantap, tekad kuat itu muncul ini setelah istikharah. Milih yang mana? Yang itu. Urusan yang mana? Yang ini.
Muncul tekad kuat seperti penjelasan Imam Ibnu Jamroh tadi, apa? Niat, irodah, azimah tadi ya, muncul setelah istikharah, yaitu terus diteruskan. Ditambah dengan mantepi hati, lapangnya dada ini untuk memilih yang demikian itu. Nah, itulah yang dipegang, yang dijadikan sandaran sebagai hasil daripada istikharah. Itu berarti yang petunjuk yang terbaik. Itu merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun, misalkan Pak Wid ini saya harus menetap di Pasegan atau di Jogja, Pasegan, Jogja gitu ya. Kan masih belum mantep ya, kedua-duanya masih kemana nanti akan berlabuh ya. Salat dulu. Ketika setelah salat menemukan niat, irodah, azimah, kok milih nang Pasegan, berarti itu petunjuk Allah, Pak Wid harus di sini selamanya. Gitu. Yang di sana harus ngalah. itu contoh saja itu. Iya. Gimana? Saya kira cukup sampai di sini kajian kita tentang Mawsu' al-Adab al-Islamiyah, yaitu adab tentang al-istizan, izin, dan adab istikharah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mempraktekkan dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Yang diperintahkan, yang dilarang kita tinggalkan. Saya kira seperti itu. Insyaallah akan kita lanjutkan yang akan datang. Adabul istaiqar minan naum. Bab adab bangun dari tidur. Wallahu a'lam. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Assalamualaikum. Aurat ya sama saja. Jadi aurat laki-laki sama laki-laki tidak diperbolehkan, ya. Baik sesama jenis maupun lawan jenis. Kalau aurat sesama jenis, misalkan perempuan sama perempuan ya, maka aurat-aurat besar tidak boleh dinampakkan. Gitu. Kalau aurat laki-laki, mana aurat laki-laki sama laki-laki? Antara apa? Lutut sama, maka ini delok bal-balan, aja delok pupune kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya sepak bola itu nggak kaos apa namanya itu, stocking sampai di bawah lutut itu nggak apa-apa itu, begitu ya. Begitu ya, sama, tidak boleh melihat auratnya. Allahu a'lam. Biasanya kan situ rumahnya katokan tok ngono lho di rumah ya. Lah. Ini aja sia, khawatir kelihatan yang seperti itu ya. Allahu a'lam. Ustaz, apabila kita bertamu dalam keadaan puasa sunnah, sedangkan Ahlul Bait menghidangkan makan dan minuman, apa yang seharusnya dilakukan? Insya'a fal yasum wa insya'a fal yuftir. Apabila kita puasa sunnah, lalu sahibul bait memberikan hidangan kepada kita, maka dalam al-hadis Nabi disuruh memilih, silakan membatalkan puasanya atau silakan meneruskan puasanya. Wallahu a'lam. Kok hidangannya enak, ibu-ibu nggih? Kalau hidangannya enak ya batalkan itu ya. Kalau hidangannya nggak cocok ya teruskan puasanya. Dah ulamanya. Gitu. Jadi disuruh memilih kalau kita puasa. Ya. Boleh meneruskan, boleh membatalkan demi untuk menghormati sahibul bait, sahibul hajat, tuan rumah. Wallahu a'lam. Salat sunnah mutlak itu apa? Salat sunnah yang dilakukan bebas tanpa ada ketentuan waktu dan jumlah rakaatnya. Salat sunnah mutlak. Ya. Seperti para sahabat Bilal, beliau salat sunnah mutlak selesai wudu. Batal wudu salat 2 rakaat dan gitu ya. Batal wudu salat 2 rakaat sampai Nabi Muhammad SAW mendengarkan kaki suara sandalnya
di depan beliau di surga. Juga riwayat dari para ulama seperti Imam Malik sholat 300 rakaat. Imam Malik sholat 300 rakaat. Nah, apa itu? Adalah sholat sunnah mutlak. Terserah banyaknya. Tidak ada batasan, sekuat tenaganya. Sekuat tenaganya. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan jumlah. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Begitu ya? Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ada ya? Ya sudah, kita tutup. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, beri kemampuan untuk bisa mempraktekkan dan mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.